selamat datang di podcast kita. Hari ini aku Kaila Anita. Kali ini kita bakal ngobrolin hal yang kayaknya deket banget nih sama kita, tentang Gen Z dan Pancasila. Hai juga, aku Putri. Jadi di sini aku bakalan bantuin Kaila nih untuk ngobrol santai soal topik yang mungkin menurut orang itu berat, namun menurut aku ini sangat seru banget untuk kita bahas dari sudut pandang anak muda. Nah, betul banget. Soalnya jujur aja ya, banyak dari kita yang mikir Pancasila itu buat dihafalin pas upacara doang. Padahal kalau dipikir-pikir nilainya tuh ada banget di kehidupan sekarang. Bener, apalagi kita Gen Z, hidupnya udah campur teknologi, media sosial, konten, bahkan budaya luar. Jadi, kadang tanpa sadar, nilai Pancasila bisa mulai luntur kalau kita nggak nyadar. Oke, biar nyambung dulu deh. Siapa sih yang disebut generasi Z itu? Gen Z itu yang lahir dari tahun 1997 sampai 2012 gitu. Jadi, bisa dibilang kita ini itu masuk ke generasi Gen Z. Oh, generasi yang dari kecil udah kenal internet, handphone, YouTube, TikTok, yang semua serba digital itu kan. Nah, kita tuh generasi yang kreatif banget, multitasking, tapi juga gampang bosen. Iya, bener banget, tapi keren juga karena kita tuh bisa belajar banyak hal lewat internet. Nah, cuman kadang karena semua serba cepat dan bebas, kita tuh suka lupa sama nilai-nilai dasar yang kayak saling menghargai, gotong royong. Padahal semua itu ada dari Pancasila juga loh. Kalau ditanya, masih relevan gak sih Pancasila buat Gen Z? Menurut aku masih banget ya. Iya, misalnya nih sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Di era sekarang mungkin bentuknya udah beda, nggak harus selalu soal beda aja, tapi juga soal gimana kita tetap punya moral, nggak asal ngomong dan nggak seenaknya di internet atau di media sosial. Nah benar, karena sekarang banyak banget orang yang lupa sopan santun gara-gara bebas berpendapat di sosmed. Nah padahal kebebasan juga harus dibarengin sama tanggung jawab. Itu kan esensi Pancasila juga. Terus sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau di dunia digital, ini bisa berarti kita nggak pernah nyebarin hoax, nggak ngebully, dan tetap saling menghargai meskipun kita tuh beda pendapat. Oke, actually netizen yang beradab itu contohnya nyata orang yang masih pegang nilai kemanusiaan ya. Lanjut ya, sila ketiga, persatuan Indonesia. Kita bisa banget contohnya di anak-anak muda sekarang. Banyak banget komunitas, gerakan sosial, sampai proyek bareng yang nyatuin orang dari berbagai daerah. Iya, kayak pas ada bencana banyak banget anak muda yang bantu lewat donasi online. Itu tuh bentuk nyata persatuan juga. Kita mungkin beda suku, beda agama, tapi bisa bersatu buat hal baik. Terus sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Susah banget ya ngomongnya. Iya, panjang banget ya namanya. Tapi artinya tuh kita harus bijak dalam musyawarah, dalam mengambil keputusan. Sekarang kan banyak banget debat di medsos. Kadang bukan diskusi, tapi adu emosi. Nah itu, padahal kalau kita bisa belajar, dengerin dulu sebelum ngomong, itu udah termasuk penerapan sila keempat loh. Nah, bener banget tuh. Ya, ini yang terakhir itu adalah sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalau di era digital ini, berarti kita bantu temen yang butuh dukung produk lokal atau nggak pelit ilmu. Hal kecil tapi efeknya besar banget. Tapi ya Put, kalau boleh jujur nih, jadi generasi yang tetap pegang nilai Pancasila itu nggak gampang loh. Bener banget, soalnya sekarang banyak banget pengaruh luar dari film, musik, sampai gaya hidup. Kadang kita tanpa sadar lebih ngikutin budaya luar nih dibanding nilai bangsa sendiri. Benar. Tapi aku percaya sih kita tuh bisa tetap jadi generasi modern tanpa kehilangan jati diri. Misalnya kita tetap update tren tapi nggak lupa sopan santun, atau aktif di media sosial tapi tetap beretika. Betul, karena jadi Pancasila itu bukan soal gaya, tapi soal sikap. Kita bisa tetap keren dan tetap cinta Indonesia. Nah, dan justru kalau kita bisa gabungin nilai Pancasila sama gaya hidup modern, itu malah bikin kita makin keren.
Setuju banget. Jadi yuk sama-sama jadi Gen Z yang nggak cuma pintar dan kreatif, tapi juga punya karakter. Generasi yang melek teknologi, tapi juga berjiwa Pancasila. Amin. Makasih ya yang udah dengerin podcast kita hari ini. Jangan lupa nilai-nilai Pancasila itu ada di hati, bukan cuma di pelajaran. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah semuanya.